Jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Pemirsa, Istana mementahkan wacana bahwa Presiden Jokowi akan melakukan reshuffle hari Rabu besok. Ini artinya kapan dan sejauh apa cakupan perombakan kabinet kembali menjadi misteri. Kabar mengenai kapan perombakan kabinet akan dilakukan semakin tak menentu. Dua orang dekat Presiden Jokowi yakni Seska Pramono Anung dan Mensesnek Pratikno memastikan bahwa besok Rabu 21 April 2021 tidak ada agenda reshuffle kabinet. Pak, jadi besok ada apa enggak, Pak? Ada Pak Presiden ke Jawa Barat. Besok Presiden kunjungan kerja. Jadi dipastikan besok nggak ada? Nggak ada. Oke. Tuh udah yang ngomong yang paling ini loh, berdua loh. Punya jadwal. Jadi dipertegas lagi ya Pak, tidak ada reshuffle Pak? Besok Presiden ke kunjungan kerja. Jadi kalau ada pertanyaan, Pak, dua nomenklatur kan sudah siap, semua sudah disetujuin. Ini bulan ini atau setelah Lebaran? Enggak, ditunggu aja. Pak, untuk kepala investasi seperti apa Pak? Yuk, makasih. Pak sedikit. Sebelumnya santer diberitakan bahwa Presiden Jokowi akan segera melakukan reshuffle pada pekan ini. Adalah tenaga ahli utama kantor staf kepresidenan Ali Mohtar Ngabalin yang pertama kali mengembuskan isu reshuffle. Bahkan Ngabalin menyatakan Presiden adalah orang yang cepat dalam mengambil keputusan. Namun ketika ditanya mengapa reshuffle tak kunjung dilakukan, Ngabalin berdalih bahwa penataan kelembagaan membutuhkan waktu. Oh, penataan kelembagaan. Ditata ulang, penataan kelembagaan itu menjadi penting karena konsekuensi daripada merger atau penggabungan kedua kementerian. Sudah lebih dari 10 hari setelah DPR menyetujui penggabungan nomenklatur Kemendikbudristek dan pembentukan Kementerian Investasi, namun hingga kini Presiden belum merombak kabinet. Sejumlah pengamat menduga Presiden belum dapat memutuskan karena masih melakukan konsolidasi dengan partai pengusung serta mempertimbangkan nama-nama yang dilirik. Tim Liputan Metro TV. Pemirsa, kenapa reshuffle atau perombakan kabinet tak kunjung diumumkan Presiden Joko Widodo? Saya akan membahasnya bersama dengan Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia, Burhanuddin Muhtadi. Selamat malam, Mas Burhan. Malam, Zilvia. Oke, Mas Burhan, perubahan nomenklatur dua kementerian ini kan sudah direstui DPR sejak 9 April lalu. Sekarang sudah tanggal 20 April, reshuffle tak kunjung dilakukan. Apa sih sebetulnya yang masih mengganjal RI 1? Memang reshuffle tidak hanya terkait dengan dua nomenklatur yang sudah disetujui oleh DPR. Jadi ini yang menjadi penyebab mengapa reshuffle sepertinya terjadi tali ulur. Karena persoalannya bukan semata-mata sebagai follow up setelah DPR menyetujui perubahan nomenklatur dua kementerian, satu penggabungan antara Mendikbud dengan Ristek, yang kedua adalah kenaikan kelas atau status Badan Kepala Penanaman Modal menjadi Menteri Investasi, tetapi kemungkinan besar juga menjadi pintu masuk bagi reshuffle untuk pos-pos kementerian atau pejabat setingkat menteri yang lain. Ini yang kemudian mengakibatkan sepertinya ya proses tarik-menarik ini yang sedemikian alot, apalagi kalau melibatkan menteri yang merupakan pos dari partai politik. Tentu problemnya bukan semata-mata komunikasi di internal istana, tapi juga kepada partai yang mengusulkan nama yang bersangkutan. Nah, pada titik itu kemungkinan prosesnya tidak bisa diambil dalam waktu sehari dua. Menurut Anda, jika memang betul ini adalah perombakan sekaligus sekalian dengan pos-pos lainnya, tidak hanya dua nomenklatur baru, apakah ini keputusan politik yang cukup berisiko buat Presiden Joko Widodo karena kita tahu sisa masa pemerintahan Presiden di periode kedua ini tinggal 3 tahun lagi, Mas Burhan? Justru kalau misalnya tidak dilakukan bongkar pasang sekaligus memanfaatkan perubahan dua nomenklatur tadi, risikonya makin tinggi. Karena waktu makin dekat dengan 2024. Jadi time is ticking kalau misalnya reshuffle hanya sekedar dimanfaatkan untuk mengisi dua pos hasil perubahan nomenklatur. Karena praktis kesempatan untuk melakukan reshuffle, terutama buat kementerian lain yang dianggap tidak sesuai ekspektasi, itu menjadi makin mepet waktunya dengan perhelatan 2024. Jadi justru kalau misalnya ingin reshuffle, sekalian saja memanfaatkan perubahan nomenklatur tadi. Oke.
Menurut Anda, Mas Burhan, nanti jatah dari kalangan mana yang akan berkurang dan dari partai politik mana yang akan bertambah? Nah, di sini yang saya kira akan menimbulkan perdebatan alot. Karena bagaimanapun kalau misalnya ada pengurangan atau penambahan pos kementerian buat satu atau dua partai, itu tentu perdebatannya akan jauh lebih alot. Kecuali kalau misalnya tidak ada yang ditambahi atau tidak ada yang dikurangi. Yang terjadi hanya sekedar geser posisi. Tetapi jumlah total alokasi buat partai itu tetap. Nah, mungkin debatnya akan jauh lebih pendek. Bahkan kalau misalnya alokasi buat partai politik itu sama dengan posisi sebelumnya pun, kalau misalnya pergantian posisi menteri yang dipegang oleh partai itu berubah dari kementerian air mata atau mata air menjadi kementerian yang kering kerontang, itu juga akan menjadikan masalah. Jadi bagaimanapun ini persoalan yang terkait dengan masalah politik yang tentu saja tidak sekedar diselesaikan atau dijadikan ukurannya semata-mata berdasarkan kriteria teknokratik. Jadi ada unsur politik yang sangat pekat, dan seharusnya presiden itu bisa meminimalisirnya dengan cara kalau misalnya pos kementerian yang harus digeser berasal dari partai politik, ukuran untuk menggantinya itu setidaknya ukuran teknokratik meskipun nama yang bersangkutan diusulkan oleh partai politik. Itu jalan tengah supaya tidak terlalu dipengaruhi oleh unsur politik praktis. Oke. Lalu kalau begitu peluang bagi kalangan profesional untuk bertahan menurut Anda seperti apa? Apakah karena tidak ada cantolan partainya maka akan lebih mudah tergeser atau bagaimana Mas Burhan? Ya, termasuk kalau kita lihat misalnya ya digabungkannya Mendikbud dengan Ristek, itu kan kebetulan dua kementerian ini dipegang oleh kalangan profesional non partai. Karena ada juga kalangan profesional partai. Tetapi kalangan profesional non-partai tentu cantolannya itu agak lebih lemah dibanding mereka profesional yang berasal dari partai politik. Nah, pada titik itu memang harus diakui kalau misalnya kalangan profesional ini tidak begitu kuat cantolan politiknya, kemungkinan untuk digesernya juga tinggi. Kecuali kalau betul-betul memiliki kerja politik, kerja teknokratik yang luar biasa. Nah, di situ yang nanti kita cek ya. Nah, setahu saya kalau kita lihat postur kabinet kita, terutama pasca reformasi, itu selalu bertopang pada apa yang saya sebut dengan istilah kabinet bifurkasi. Jadi kabinet yang bertumpu di antara dua kaki politisi dan kaki partai politik, kaki politisi dan kaki teknokrat. Teknokrat itu biasanya bekerja di sektor makro. Dia yang mengurusi terkait dengan persoalan yang lebih besar ya, soal fiskal, soal moneter. Tetapi urusan mikro itu umumnya dipegang oleh partai politik. Nah, ini yang seringkali tidak match antara apa yang diharapkan pada tingkat makro dengan mikro. Karena pada tingkat mikro, partai politik tadi kan bukan hanya satu dua, ada sedemikian banyak yang tentu punya kepentingan yang berbeda-beda ketika mereka harus mengeksekusi kebijakan pemerintahan. Nah, disinilah diperlukan satu dirijen ya, yaitu Presiden Jokowi yang mampu mengatur dua pilar yang selama ini menyangga kabinet kita agar tidak begitu timpang, karena bagaimanapun presiden perlu dukungan partai politik, tetapi partai politik juga harus memberikan kader terbaik supaya pemerintahan tidak sekedar hanya berbasis akomodasi dan bagi-bagi jabatan politik saja. Oke, Mas Burhan, menurut Anda Presiden Jokowi ini akan tetap mempertahankan komposisi di mana kalangan non-partai atau teknokrat tetap komposisinya lebih besar daripada kalangan partai atau bagaimana? Nah, lama-kelamaan soal pembagian ini juga agak blur ya. Bahkan kalangan profesional non-partai sekalipun itu juga punya cantolan politik yang lain. Meskipun bukan berasal dari partai politik, tetapi mereka juga punya PK politik gitu ya, yang membuat mereka tetap bertahan sebagai menteri. Jadi memang lama-kelamaan definisi atau distingsi secara tegas antara kedua hal ini juga tidak bisa dilakukan secara lebih sederhana ya. Jadi buat saya yang penting adalah outputnya. Apakah mereka berasal dari partai politik atau berasal dari non-partai politik, yang penting mereka bisa memberikan yang terbaik. Nah, pada titik ini sebenarnya Presiden Jokowi
tentu punya mata dan telinga untuk melihat kapasitas, kompetensi, dan integritas ya, terkait dengan menteri-menterinya selama ini. Apakah mereka memenuhi 3 kualifikasi tadi atau tidak? Kalau misalnya tidak, terutama aspek integritas ini yang paling utama, itu lebih baik Presiden Jokowi segera mereshuffle-nya. Mengapa? Karena 2 menteri sebelumnya itu sudah tersandung kasus. Kalau misalnya ada kasus sekali lagi yang melibatkan salah satu atau salah 2 menteri yang berada di jajaran kabinet Pak Jokowi, itu susah ya untuk mengembalikan reputasi dan kredibilitas kabinet Jokowi. Kita ingat belum lama kan, 2 menteri belum genap setahun mereka lantik ya, kurang lebih setahun. Satu Pak Edi Prabowo, satunya lagi adalah Pak Juliari Batubara, sudah tersandung kasus. Kalau misalnya reshuffle nanti hanya sekedar urusan politik tanpa mempertimbangkan aspek integritas, dan misalnya di suatu waktu ada kasus yang menjegal salah satu di antara anggota kabinet nanti, tentu sulit buat Presiden Jokowi untuk berkelit sekali lagi. Karena sudah ada kasus sebelumnya yang mencoreng nama baik kabinet Jokowi. Oke, terakhir Mas Burhan, kita ingat dulu Presiden mengatakan kalau di periode kedua ini sudah tidak punya beban politik. Menurut Anda, apakah itu nanti akan terbukti pada saat perombakan kabinet ini tidak ada beban politik sehingga Presiden bebas untuk menentukan siapa yang menurut dia paling pantas di kedudukan itu, atau tetap saja tidak akan bisa lepas dari lobi-lobi politik, akomodasi politik, dan sebagainya? Sebenarnya beban politik yang disampaikan Presiden Jokowi, terutama setelah terpilih lagi sebagai Presiden jilid kedua, itu beban politik secara elektoral, karena beliau tidak bisa maju lagi di 2024. Jadi yang dimaksud oleh pernyataan tersebut tanpa beban politik, artinya Presiden Jokowi bisa melakukan kebijakan yang tidak populer sekalipun, tetapi penting buat Republik ini. Nah, untuk melakukan itu butuh dukungan paslon misalnya, itu kan tidak populer, mendapatkan penolakan publik yang sangat luas. Tetapi dukungan partai pendukung pemerintah sangat solid di DPR. Nah, saya kira Presiden Jokowi dalam kerangka itu. Tetapi ada batasnya, Zilvia. Presiden Jokowi tidak bisa maju lagi 2024. Tetapi partai pendukungnya itu kan masih maju lagi 2024. Jadi kalau misalnya apa yang dilakukan oleh Presiden Jokowi, reformasi struktural tadi, termasuk dalam soal isu ekonomi, tidak segera membuahkan hasil, terutama pasca pandemi, pemulihan ekonomi tidak segera diperbaiki, tentu sedikit demi sedikit, perlahan tapi pasti partai-partai pendukungnya juga akan menjaga jarak. Karena bagaimanapun mereka tidak ingin masuk dalam gerbong pemerintahan yang dianggap gagal. Jadi Presiden Jokowi perlu melakukan terobosan sesegera mungkin agar bisa memulihkan ekonomi pasca pandemi dan grip atau kontrol terhadap partai pendukungnya tetap bisa dipastikan. Sehingga mereka tetap berusaha untuk menyukseskan pemerintahan kedua. Mas Burhan, sayang sekali waktu kita sudah habis, padahal menarik sekali pembahasannya ya, termasuk apakah ada kemungkinan partai oposisi di luar partai pendukung pemerintah selama ini masuk ke dalam kabinet nanti setelah ada reshuffle, tapi mungkin kita akan lanjutkan di pembahasan berikutnya. Terima kasih Mas Burhanuddin Muhtadi. Pemirsa, demikianlah Prime Talk hari ini. Saya Zilvia Iskandar pamit undur diri, tetaplah bersama kami di Metro TV.